Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berjumpa lagi dengan Miss Zuraida dalam video pembelajaran tematik tema 6A, selamatkan makhluk hidup, muatan bahasa Indonesia. Apa kabar semua anak-anakku sekalian? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam kesempatan kali ini Miss Zuraida akan menyampaikan materi menentukan ide pokok. Tapi sebelumnya, mari kita bahas satu ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat 13. Yang artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik, perbuatan baik akan kembali baik kepada kita. Perbuatan buruk sebaliknya ya, perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk, maka berbalik kepada kita, yaitu kerugian buat kita, baik kerugian di dunia maupun di akhirat. Itu saja ayat dari pembahasan ayat 13. Kita langsung saja ke materi, yaitu menentukan ide pokok. Anak-anakku sekalian, kalian sudah pernah dengar apa itu ide pokok? Pasti ya, karena sudah kelas 4 sudah kita bahas, 4, 5 sudah kita bahas. Ide pokok itu biasa kita sebut yaitu gagasan pokok, atau bisa jadi gagasan utama, atau pokok pikiran. Itu kata lain dari ide pokok. Sekarang pengertiannya, apa sih pengertian ide pokok? Ide pokok itu adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembang paragraf. Dengan kata lain, inti dari sebuah paragraf. Nah, ide pokok, ingat, hanya ada satu dalam paragraf. Next, pengertian paragraf. Paragraf adalah susunan dari beberapa kalimat yang mengandung satu ide pokok, atau susunan dari beberapa kalimat yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Sudah kita tahu tentang paragraf, kita harus tahu juga apa itu jenis-jenis dari paragraf. Banyak ya jenis paragraf. Namun di sini akan Miss bahas tentang 3 dari jenis paragraf, yaitu yang berkaitan dalam menentukan ide pokok nanti. Yang pertama, paragraf deduktif. Kedua, paragraf induktif. Ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf deduktif itu adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Ingat, deduktif di awal, induktif di akhir. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran ini adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu tentang paragraf, kita sudah tahu apa itu kalimat utama. Miss ingatkan kembali, kalimat utama itu adalah kalimat dalam suatu paragraf yang di dalamnya terdapat satu ide pokok dan bersifat umum. Ingat ya, bersifat umum, masih bersifat umum, belum khusus, belum masuk perincian, belum masuk penjelasan, masih bersifat umum. Next. Oke, ini intinya, yaitu bagaimana sih tahapan menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca atau menyimak. Kalau kalian bisa dengan membaca, bisa juga dengan menyimak, mendengarkan. Membaca harus membaca dengan seksama. Jangan membaca cepat, jangan membaca terlalu
lambat, tidak, tapi membacanya dengan seksama, yaitu tidak ada jeda yang terlalu lama. Jadi membacanya intensif. Selanjutnya atau kemudian yaitu menentukan kalimat utama. Dari membaca secara seksama kita harus bisa menentukan kalimat utama. Membaca dengan teliti, menentukan kalimat utamanya mana. Oh, kalimat utama harus kita ingat, apa itu kalimat utama? Tadi kalimat umum. Nah, kalau sudah tahu itu kalimat umumnya, itu kalimat utamanya, kemudian bisa kita langsung menentukan ide pokoknya. Menentukan ide pokok ini mengambil intisari dari kalimat utama. Gampang sekali sebenarnya ya, mengambil intisari dari kalimat utama. Begitu cara menentukan ide pokok, tahapan-tahapannya ya. Oke, kita masuk ke latihan soal. Latihan soal contoh paragraf. Miss bacakan terlebih dahulu ya. Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menyediakan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan juga menyediakan tempat hidup bagi beberapa hewan. Selain itu, batang pohon juga berguna sebagai bahan untuk membuat rumah. Oke, dari paragraf ini, cara menentukannya, tahapannya tadi ingat, tentukan dulu mana kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat umum, kita cari yang masih umum yang mana. Kalau itu paragraf deduktif, berarti ada di awal yang umum. Coba kita lihat kalimat di awal paragraf, apakah itu kalimat umum? Kalau misalnya tidak menemukan kalimat umum di situ, kita ke kalimat akhir paragraf. Kalau tidak ada di situ, kita balik, kita yakinkan ini yang mana yang umum. Nah, ternyata di paragraf ini, di contoh ini, kalimat umumnya ada yang paling atas, di awal, yaitu tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Ini kalimat utamanya. Langsung kita ambil intisari dari kalimat utama itu, apa sih ide pokoknya? Ya, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Sudah bisa dipahami ya? Insya Allah nanti bisa kalian mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku tematik. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.